Bagi Anda yang berkegiatan menggunakan KRL, apakah pagi tadi sempat ikut tes antigen di stasiun? Pihak PT Kereta Komuter Lain Indonesia melakukan tes rapid antigen secara acak kepada penumpang KRL. Hingga sepekan ke depan, tes antigen akan diberlakukan di stasiun Bogor dan beberapa stasiun lain. Antrean ini adalah antrean penumpang yang akan melakukan tes rapid antigen di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Mulai hari ini hingga sepekan ke depan, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI menggelar tes COVID-19 secara acak di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Di hari pertama pelaksanaan, satu persatu petugas PT KCI meminta penumpang KRL untuk tes rapid antigen secara acak. Tidak semua penumpang bersedia untuk dites rapid antigen dengan alasan terburu-buru dan takut terlambat bekerja. Tes antigen ini tidak bersifat wajib. Penumpang yang bersedia diambil sampelnya diminta mengisi data diri terlebih dahulu. Usai pengambilan sampel, penumpang harus menunggu sekitar 10 menit untuk mengetahui hasil tes rapid antigen tersebut. Jika hasil tes negatif, penumpang dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan untuk penumpang yang dinyatakan reaktif, pihak PT KCI akan melakukan koordinasi dengan Satgas Covid setempat untuk dilakukan tes PCR. Saya emang mau sendiri sih, mau tahu juga sayanya sehat atau enggak. Tapi ini sih saya lagi emang rada batuk pilek gitu sih, tapi saya mau coba aja. Ya misalkan kalau kita sengaja untuk tes kan bayar, kalau ini kan dikasih gratis dari pihak PJKA, jadi kan juga membantu juga yang misalnya tadinya memang ya mungkin dengan uang 150.000 untuk periksa itu kan kalau nggak ada pun kan berat, tapi kan ini kan gratis. Pengambilan sampel melalui tes acak ini dilakukan di 6 stasiun dengan volume penumpang tinggi seperti Bogor, Manggarai, Cikarang, Bekasi, Tanah Abang, dan Tangerang. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, mengingat KRL merupakan moda transportasi padat penumpang. Selain pagi hari, tes antigen untuk penumpang KRL juga dilakukan pada sore hari. Ada reporter kami Riki Iskandar yang memantau pelaksanaan tes di stasiun Manggarai. Riki, selamat malam. Bagaimana suasana tes antigen di stasiun Manggarai? Baik, Latif, selamat malam. Terkait dengan tes antigen di stasiun Manggarai ataupun stasiun Tanah Abang yang dijadikan dua stasiun pada saat jam pulang kantor untuk menuju ke 4 kota, yakni Cikarang, Bekasi, Bogor, dan juga Tangerang. Dan saat ini memang sudah selesai karena memang dibatasi hanya 1 jam saja durasi dari tes antigen yang berlangsung pada saat aktivitas pulang kerja. Sekitar pukul 4 sore hingga pukul 5 tadi juga sudah berlangsung, namun kita lihat memang animo masyarakat untuk dilakukan tes ini sedikit berbeda dibanding pada saat keberangkatan pagi tadi, di mana memang terlihat adanya antrian di Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang memang ada antrian, namun untuk di Manggarai sendiri kita lihat tadi memang tidak ada antrian yang begitu signifikan begitu, karena memang tadi Vice Presiden dari KCI sendiri Bu Anna Purba menyampaikan untuk mencari sampel 100 saja ini cukup sulit karena memang ini sifatnya terbuka, tidak seperti langsung ditarik penumpang ditarik diminta untuk tes, itu tidak, tetapi lebih terbuka siapa saja yang khawatir dengan virus itu bisa mereka lakukan tes di stasiun Manggarai itu sendiri karena memang ini bersifat gratis. Dan kita lihat memang hal ini juga bentuk konkret dari KCI untuk menyikapi masa pandemi di Jakarta untuk angka positifnya naik. Latif. Bagaimana animo warga untuk mengikuti tes atau ada yang menghindar dari tes tersebut? Baik, Latif, terkait dengan animo masyarakat sendiri yang ikut serta dalam tes antigen ini, kita lihat memang tadi masih bersifat mandiri, tidak dibujuk untuk melakukan tes, jadi memang masyarakat cenderung sedikit yang ingin melakukan tes antigen, dan bisa dikatakan atau asumsinya masyarakat tidak terlalu khawatir dengan kepadatan yang terjadi di ruang kereta. Dan tadi kita juga dapat kabar, Eva juga menyampaikan bahwa pada saat melakukan tes keberangkatan di stasiun Bogor, ada yang diminta untuk random sampling, tetapi mereka justru lari karena mereka alasan dengan terburu-buru, dengan dia alasan takut terlambat kerja. Itu yang menjadi alasan
penumpang untuk tidak melakukan tes swab antigen. Namun ini tetap dipersilahkan mereka untuk menaik kereta. Mereka dipersilahkan untuk lintas antar kota, antar provinsi. Itu tidak menjadi masalah untuk penumpang yang datang ke stasiun untuk beraktivitas. Faktanya memang ini untuk menjadi worry atau khawatiran bagi masyarakat jika memang mereka merasa khawatir. Fasilitas untuk tes masih disediakan di 6 stasiun yang memang mobilitas masyarakat ini keluar masuk dari ibu kota Jakarta. Latif. Pemerintah Jakarta sudah mulai membatasi mobilitas warga karena kenaikan COVID-19. Apakah suasana di stasiun Manggarai sore ini sepadat biasanya atau sudah mulai reda? Baik, Latif, terkait dengan aktivitas mobilitas masyarakat di jam pulang kerja ini terlihat normal sekali. Namun tadi Vice Presiden Ibu Eva Purba menyampaikan bahwa mobilitas masyarakat 2 minggu kebelakangan ini sangat tinggi sekali, di mana kereta yang setiap akses itu mencapai 500 orang, tetapi hari ini hanya mencapai 200 orang saja yang untuk satu keretanya. Mobilitas itu disampaikan Ane Purba dan saat tadi menyampaikan press conference atau keterangan, karena ini kegiatan awal di seminggu ke depan akan dilangsungkan swab antigen, dan kita lihat memang katanya sudah mulai menurun mobilitas masyarakat ketika KCI ini mengeluarkan statement bahwa akan melakukan antigen secara sampling, random sampling, dan faktanya mobilitas masyarakat itu menurun untuk mobilitas kereta begitu antar kota dan antar provinsi. Seperti itu tadi yang Ibu Ane sampaikan. Latif. Ricky Iskandar melaporkan langsung dari stasiun Manggarai terkait pelaksanaan tes antigen di sana. Selamat malam. Baru keluar dari penjara, musisi Jering seolah tak jera bersuara terkait konspirasi COVID-19. Penyanyi Bunga Citra Lestari, YouTuber Sarah Filoid hingga Dr. Tompi tak luput dari serangan Jering yang menuduh mereka sebagai sales COVID. Halo guys, jadi malam ini gue lagi di endorse COVID ya. Syaratnya sih simple, tinggal napas terengal-engal, terus mual-mual, terus batuk-batuk, sama sakit kepala banget. Oh, sama harus siap dituduh bagian dari konspirasi dan harus siap disumpah. Itulah pernyataan kontroversi komika Bintang Emon saat deklar bahwa dirinya terkena COVID-19. Namun dalam kenyataannya, Bintang Emon diduga sedang melakukan satir terhadap tuduhan konspirasi pasien yang terkena COVID oleh musisi Jering. Media sosial dihebohkan dengan pernyataan personil Superman is Dead tersebut. Jering menuding bahwa penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang dikenal dengan BCL menjadi sales dan di-endorse COVID-19. Tidak hanya BCL, Jering juga menuding YouTuber Sarah Filoid di-endorse untuk mempromosikan COVID. Bahkan Jering menantang YouTuber tersebut untuk jujur dan bersumpah tidak dibayar oleh siapapun untuk mempromosikan COVID. Selain BCL dan Sarah, Jering juga menyinggung pernyataan Dr. Tompi di sebuah podcast saat Jering masih di penjara. Untuk membuktikan tidak ada, bukan rekayasa, let's put some viral into your body. Terus kita lihat lo mati nggak? That's what Jering wants pada saat itu. Iyalah, itu mah ngomong dong, Suruh tuh gak berani hadir. Pernyataan Tompi yang menyebut Jering hanya bicara saja membuat Jering menjadi murka. Serangan bertubi-tubi Jering kepada beberapa artis tanah air menuai polemik dari netizen. Tidak sedikit yang mendukung pernyataan Jering, namun banyak juga yang justru mengecam. Seusai keluar dari balik jeruji, Jering tampaknya tidak jera, terus menyatakan dengan lantang pendapatnya tentang COVID-19 sebagai sebuah konspirasi. Terlepas dari tuduhan konspirasi yang membuat heboh media sosial yang melibatkan beberapa artis, data kenaikan COVID-19 di Indonesia tak dipungkiri terus meningkat drastis.
Hari ini Indonesia mencatat rekor data peningkatan COVID dengan angka tembus 2 juta. Namun masih banyak saja masyarakat yang tidak peduli bahkan termakan berita hoaks terkait COVID. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapinya? Kita akan berbincang dengan dokter sekaligus edukator, ada Ninggar Nariswari. Dokter Ning, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kalau kita lihat hari ini sudah 2 juta orang pasien yang positif di Indonesia. Sementara itu banyak orang yang kemudian masih abai dengan protokol kesehatan. Apa yang keliru sebetulnya? Iya, oke. Jadi saya juga pernah nih ditanya seperti ini sekitar 6 bulan yang lalu ya, Mas, waktu kasus di Indonesia mencapai 1 juta gitu. Jadi sepertinya saya harus menjawab dengan sama ya. Berarti belum ada perubahan gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini bukan hanya masalah masyarakat ya, saya rasa ini tanggung jawab kita semua, baik dari masyarakat ya, dari pemerintah ya. Jadi ini adalah menurut saya masalah yang lingkaran setan ya, kalau saya bilang. Jadi dari masyarakat itu ada kecenderungan yang minim literasi ya, jadi mudah sekali termakan hoax ya sejak awal munculnya pandemi, lalu ditambah dengan dari pemerintah juga sepertinya usaha-usaha itu dan kebijakan-kebijakan itu sering tidak selaras ya. Akhirnya masyarakat bingung gitu. Lalu harus kami bantu ya, salah satunya kami berusaha membantu mengisi gap tersebut dengan mengedukasi masyarakat. Tapi tentunya juga tidak cukup ya, karena orang-orang yang mengedukasi atau berusaha memberikan informasi ini sebenarnya juga nggak banyak. Okay. Ya kalau saya bilang sih salahnya di mana? Ya salahnya sudah semuanya ya. Jadi dari sisi kita sendiri masyarakat mungkin masih abai protokol kesehatan, tapi ini juga saya rasa terkait dengan informasi yang salah. Terus juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membingungkan ya. Akhirnya masyarakat jenuh. Ini sudah lebih dari 1 tahun gitu. Kalau ya, 6 bulan yang itu. lalu ketika kita menembus 1 juta, suasananya seperti itu. Kita anggap masyarakat banyak yang abai. Melihat sekarang bahwa rumah sakit penuh, banyak yang meninggal dunia, pemakaman sudah penuh, segala macam, tidak berubah juga, itu kenapa? Ya itu juga yang saya pertanyakan ya, kenapa masyarakat kita nggak belajar dari kesalahannya. Jadi 6 bulan yang lalu sebenarnya kondisinya mirip seperti ini, tapi memang ini lebih parah ya. Saya yang menghadapi juga di lapangan, jumlah pasien juga sekarang banyak dibanding sebelumnya. Lalu lebih cepat penuhnya rumah sakit itu dibanding sebelumnya. Terus banyak sekali juga yang lebih abai ya dibandingkan sebelumnya juga. Ya mungkin karena kejenuhan itu. Jadi karena kejenuhan, mungkin juga dari orang-orang yang harusnya memiliki kuasa atau memiliki capacity untuk memberikan edukasi yang baik itu juga mungkin kurang ya. Jadi dari sisi pemerintah juga kurang, dari masyarakatnya itu juga sudah mulai jenuh. Jadi ini cocok. Makanya kenapa kok 6 bulan ini sepertinya kita nggak maju ya. Jadi tetap aja berjalan di tempat. Baik. Kalau ajakan misalnya dengan cara sukarela susah untuk dilakukan, apakah pemerintah sebagai pemegang kuasa terbesar di negara ini bisa mengeluarkan kebijakan yang ketat yang bersifat memaksa? Kalau saya, itu saya tidak tahu ya kalau masalah kebijakan. Tapi kalau saya tuh dari dulu selalu ingin sebenarnya komunikasi lah ya ke masyarakat itu. Jadi ada gap informasi antara pemerintah dan masyarakat yang nggak pernah terisi gitu. Itu sejak yang saya amati sejak awal ya. Karena itulah saya seperti terpanggil untuk mengisi gap tersebut. Jadi saya ingin memberikan informasi pada masyarakat. Jadi masyarakat ini sebenarnya bingung ya. Ada yang benar-benar nggak tahu gitu loh. Dan mereka harus nanya ke siapa. Itu mereka juga nggak tahu. Jadi dari pemerintah sendiri saya rasa gap komunikasi ini harus segera diperbaiki ya. Lalu juga untuk berita-berita hoax, misinformasi itu seharusnya ditindak dengan tegas ya. Karena masyarakat kita itu banyak yang terpengaruh dengan berita-berita ini. Nantinya juga akan mengganggu program pemerintah itu sendiri. Kalau misalnya berita-berita ini juga tidak ditindak dengan tegas ya. Sudah 1 tahun ini saya rasa nggak ada suatu tindakan yang menurut saya
itu bisa mengubah gitu ya. Harusnya pemerintah yang memiliki kuasa bisa melakukan itu. Tapi sayangnya yang saya perhatikan 1 tahun ini belum ada. Belum maksimal gitu ya. Mungkin ada tapi tidak maksimal. Sifat Oke, masyarakat betul. kita itu pencontoh. Biasanya ada influencer, orang yang berpengaruh, mereka contek. Kalau melihat fenomena bahwa artis-artis yang sebetulnya bisa menjadi motor daripada peningkat penyadaran itu justru tidak melakukannya. Apa gap komunikasi macam apa yang harus kita isi? Sebenarnya artis-artis juga nggak semua ya Mas ya. Saya rasa ada artis-artis yang mencontohkan misalnya broadcast dengan baik, itu sebenarnya ada ya. Tapi yang saya maksud itu adalah betul-betul komunikasi secara intensif ya ke masyarakat gitu, dan itu dilakukan oleh orang yang berkapasitas harusnya ya, misalnya dokter yang bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan masyarakat. Nah selama ini kan kita seperti saya ini kan bisa dibilang relawan ya, jadi orang-orang yang terpanggil lalu ingin memberikan informasi, tapi jumlah saya ini tidak bisa mencukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah maksud saya itu apakah dari pihak pemerintah itu bisa mengadakan suatu komunikasi yang intensif ke masyarakat, komunikasi 2 arah, karena masyarakat ini sebenarnya ingin diperhatikan ya. Mereka itu bingung mau kemana, mau tanya ke siapa, jadi senang sekali kalau kita itu bisa menjawab pertanyaan mereka. Itu yang saya rasa masih kurang ya, jadi masyarakat ini terombang-ambing begitu. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, apakah yang dilakukan pemerintah selama ini masih bisa ditingkatkan lebih bagus lagi kalau berkaca kepada negara-negara lain yang melakukan lockdown ketat dan sekarang mereka sudah mulai bisa melonggarkan situasi? Bagaimana sebaiknya? Nah, kalau urusan lockdown dan lain-lain itu sebenarnya tidak bisa kita samakan ya antar satu negara dengan negara yang lain, tentunya karena kondisi negara itu akan berbeda-beda ya. Tapi paling tidak apakah kita bisa mengambil suatu keputusan yang seragam lah, paling nggak selaras gitu ya. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya kita pingin mengendalikan pandemi. Oke, kalau gitu pemerintah harus kompak juga ya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena saya lihat selama ini nggak kompak ya. Jadi pemerintah pusat bilang A, nanti di daerah bisa berbeda-beda gitu. Jadi kebijakan itu bisa beda-beda antar daerah, padahal pemerintah pusatnya bilang begini gitu. Nah itu mungkin yang harus mulai ditata ya. Artinya masyarakat ini jadinya nggak percaya akhirnya, loh si A bilang begini, si B bilang begini ya, akhirnya terus beda-beda. Lalu ada kebijakan yang rasanya itu tebang pilih ya. Artinya banyak kecualinya, banyak begini, tapi kecuali si ini boleh. Nah itu kan sering membingungkan ya. Saya rasa ini saatnya kita untuk kompak ya, karena kalau nggak kompak saya rasa juga kita akan begini terus. Oke, gitu. Kalau terkait dengan literasi terhadap penyadaran prokes itu sudah diceritakan oleh Dr. Ning. Bagaimana dengan literasi penyadaran kepada publik kita untuk mengikuti vaksinasi? Iya, itu sebenarnya sama aja ya. Jadi vaksin ini sekarang juga banyak sekali orang yang menolak ya. Itu karena banyak sekali hoax dan misinformasi yang dibiarkan. Ya sebenarnya kalau kita melihat penanganan hoax di negara lain, itu hoax seperti ini ditindak secara tegas ya, kalau bisa oleh pemerintah langsung. Jadi langsung dibantah oleh pemerintah setiap hari. Jadi masyarakat itu jadi percaya gitu sama pemerintah. Kalau sekarang ini kan hoaxnya dibiarkan ya. Hoaxnya dibiarkan, akhirnya dampaknya yaitu bisa menghambat program vaksinasi pemerintah sendiri gitu. Jadi ya saya juga nggak paham ya, harusnya kalau kita ingin program kita berhasil ya tentunya penghalang ini kita juga harus dengan tegas, istilahnya kita harus menangani dengan tegas apa yang menjadi penghalang. Salah satunya memang berita hoax ya. Banyak sekali masyarakat yang percaya, terutama masyarakat di daerah yang tidak ada akses ya, tidak ada akses untuk mencari informasi. Orang-orang di daerah itu saya rasa banyak sekali yang jadi takut mau divaksin. Gitu. Oke, sebagai seorang edukator dan juga dokter, ada pesan-pesan sederhana yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya mereka kemudian menyadari bahwa yang mereka tangkap selama ini itu adalah berita hoax. Iya, jadi sebenarnya mudah ya kita membedakan berita itu hoax apa enggak. Ya, yang penting jangan langsung percaya. Apalagi beritanya itu biasanya sifatnya heboh gitu ya. Dia rasanya itu narasinya itu sangat menghebohkan gitu. Yang penting kita berusaha mencari kebenaran. Boleh nanya ke ahli ya,
boleh ahli di sini kalau memang bidang kesehatan boleh tanya ke dokter ya, atau orang terdekat mungkin yang Anda kenal yang di bidang kesehatan itu boleh ditanyakan seperti itu. Jadi jangan langsung percaya, atau kalau punya fasilitas misalnya bisa cari informasi sendiri, coba cari informasi dulu yang benar-benar seperti apa. Lalu yang bilang atau yang bicara itu juga backgroundnya apa, itu juga harus dicari gitu. Jangan mentang-mentang namanya dokter, apa betul itu dokter. Kadang kan banyak ya narasi-narasi yang direkayasa, dimanipulasi, itu kan banyak. Memang kita di sini diuji ya, bangsa kita ini diuji dengan pandemi ini, dan saya rasa justru masalah utama yang ternyata masih ada itu adalah masalah literasi. Jadi seperti kita dulu zaman dijajah Belanda sepertinya juga seperti ini ya. Jadi mudah dibodohi ya, mudah diberi informasi bohong langsung percaya. Nah itu yang harus kita ubah ya. Jadi masyarakat harus mengubah itu. Baik, mudah-mudahan perbincangan ini adalah perbincangan yang mencerdaskan banyak orang. Dr. Ade Ninggar, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Oke, selamat malam.